Halo kawan-kawan, terima kasih buat kalian yang masih pantengin Box Review Film. Kali ini Mimin akan membahas film Robbing Mussolini yang dirilis tahun 2022. Mengambil latar cerita pada April 1945. Kala itu Italia yang dipimpin oleh diktator fasis bernama Benito Mussolini sedang berada di ujung tanduk. Benito Mussolini sendiri merupakan pemimpin partai nasionalis fasis yang memimpin Italia di era Perang Dunia Kedua. Ia bersama antek-anteknya berencana kabur meninggalkan Italia dengan membawa harta karun rampasan yang mereka simpan di zona hitam. Setelah tahu tentara perlawanan dan sekutu yang semakin mendekat akan menyapu sisa-sisa rejim fasis, seorang pemuda bernama Isola berniat ingin merampok seluruh harta karun tersebut bersama rekan-rekannya atau kita panggil dengan panggilan Isola CS. Di awal cerita, Isola berjalan menuju kota Milan yang sedang dijaga ketat oleh petugas fasis. Lalu ia pergi ke gedung bioskop untuk menemui Yvonne, kekasihnya yang berprofesi sebagai penyanyi di Karibia. Mereka berencana kabur meninggalkan Italia setelah Isola berhasil mendapatkan uang dari transaksi barang curiannya. Selain merampok, Isola pun merupakan seorang penyelundup yang menjual persenjataan kepada para partisan yang saat itu ia sedang bertransaksi dengan Ahab CS. Ia dibantu oleh rekannya Marcelo bertugas mengawasi transaksi yang sedang berlangsung. Setelah mendapatkan hasil bayarannya, tiba-tiba pasukan fasis datang yang menyebabkan uangnya raib berceceran di tengah baku tembak. Marcelo dan Isola secepatnya melarikan diri menaiki sepeda motor. Kemudian Isola menyelinap masuk ke dalam kamar Yvonne. Namun pertemuan mereka terganggu dengan kedatangan seorang ajudan bernama Leonida menyuruh Yvonne segera menemui Borsalino, seorang petinggi tentara fasis, untuk melayani hasrat seksnya. Isola pun kembali pulang menemui dua rekannya, Marcelo dan Amedeo, dengan perasaan sedih. Di tengah kedatangan Yvonne, Borsalino sedang menyiksa seorang tawanan yang merupakan mata-mata Soviet. Pada hari itu juga, Marcelo menyadap sebuah pesan kode. Amedeo ditugaskan untuk memecahkan kode tersebut. Setelah berhasil terpecahkan, pesannya berisi bahwa Mussolini mendapatkan perintah untuk kabur ke Swiss dengan membawa harta jarahan dan emas jika Italia jatuh atau mengalami kekalahan di Perang Dunia Kedua. Isola CS berencana akan memantau masuk ke dalam zona hitam tempat mereka menyimpan seluruh harta karunnya. Tiba-tiba, sejumlah pesawat tempur datang membombardir area tersebut. Seluruh pasukan fasis bersembunyi ke dalam bunker setelah mendengar peringatan alarm. Isola mendapatkan ide cemerlang yang dimana ia akan membuat skenario seolah-olah sedang terjadi serangan udara sehingga dapat menjebak pasukan fasis ke dalam bunker. Dengan begitu akan jauh lebih mudah dan leluasa masuk ke gudang harta karun dan membawa semuanya tanpa sisa sedikit pun. Untuk melancarkan aksinya, Isola CS masih membutuhkan 3 tim spesialis, diantaranya ahli peledak, pengemudi, dan penyusup. Kebetulan masing-masing dari mereka mengenal seseorang yang dapat dipercaya untuk bergabung ke dalam tim. Fabri, seorang pembalap yang kini sedang menyamar menjadi anggota biara karena tidak ingin mengikuti wajib militer. Hesa, seorang gadis remaja yang pintar mencuri, yang nantinya sangat berguna mensabotase area yang sulit dijangkau.
Namun ada satu kendala lagi setelah mengetahui Molotov si ahli peledak akan dijatuhi hukuman mati, sehingga Isola CS terlebih dahulu harus melakukan misi penyelamatan Molotov. Setelah berhasil menyelamatkan Molotov, Isola CS berkumpul di sebuah apartemen rahasia. Kemudian, Isola memberi arahan ke setiap anggota tentang tugasnya masing-masing. Waktu yang tersisa tinggal 5 hari ke depan, dan ada beberapa hal yang harus disiapkan. Pertama, mereka harus memiliki kartu identitas resmi untuk masuk ke dalam gerbang zona hitam. Hesa ditugaskan mencuri kartu identitas dari salah satu tentara fasis. Kemudian Amedeo bertugas memalsukan surat tersebut. Mengingat cap stempelnya tidak mudah diduplikat, Isola akan meminta bantuan Yvonne menyusup ke dalam ruangan Borsalino. Selain surat izin, mereka pun membutuhkan senjata dan bahan peledak. Di awal cerita, Isola sempat menjual senjata kepada Ahab dan ia mengetahui di mana Ahab menyimpan semua barang tersebut. Kemudian Isola bergegas menemui Yvonne, sayangnya ia ketahuan Borsalino, lalu dimasukkan ke dalam mobil dan diancam akan dibunuh jika Isola berani menemui Yvonne lagi. Nampaknya Borsalino tidak mencurigai rencana pencurian Isola, namun ia tahu Isola CS terlibat dalam kasus penggelapan barang. Ia tidak akan mengusik bisnis Isola dengan syarat menjauhi Yvonne selamanya. Diceritakan tentang istrinya Borsalino yang bernama Nora, yang pada saat itu sedang memberikan kode terhadap Leonida, orang kepercayaan Borsalino. Nora pun mengetahui perselingkuhan suaminya dengan Yvonne. Tahap selanjutnya, Isola CS melancarkan aksi pencurian senjata dan bahan peledak. Mereka menyusup ke sebuah pesta yang diadakan oleh bosnya Ahab yang bernama Marquis. Ternyata pesta tersebut pun dihadiri oleh Nora, istrinya Borsalino. Isola sengaja menumpahkan minuman ke baju Marquis. Dari sanalah ia mempunyai kesempatan menodong Marquis untuk menunjukkan di mana ia menyimpan senjatanya. Tidak lama kemudian mereka berhasil menemukan gudang senjata tersebut. Celakanya, Ahab datang dan mengetahui aksi yang dilakukan Isola. Ketika Ahab memergoki Isola, dari arah belakang Febri memukulnya, sehingga mereka berhasil mencuri senjata tersebut. Di tempat lain, Yvonne mulai melancarkan aksinya masuk ke dalam kantor Borsalino untuk mencuri cap surat izin resmi. Nyaris ketahuan, Yvonne mampu mengelabui Borsalino yang saat itu usai menyiksa seorang tawanan. Borsalino membawa Yvonne ke arah zona hitam untuk menunjukkan gudang penyimpanan harta karun, bermaksud merayu Yvonne dengan kekayaan yang akan segera ia miliki setelah perang usai, dan berencana mengajaknya hidup bersama